Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa ashabihi ya nabiil ulum wal hikam. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam channel Abu Fafa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir tematik edisi yang ke-9. Kita akan mengambil tema tentang Baitul Maqdis wa tarikhuhu. Kalau kita mendengar nama Baitul Maqdis, maka bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran kita tentu Palestina, kemudian juga Al-Masjidil Aqsa. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang paling awal tentunya kita akan membahas mengenai Fadailu Baitul Maqdis, tentang keutamaan Baitul Maqdis. Kemudian kita nanti akan membahas juga tentang beberapa hal yang terkait mengenai sejarah-sejarah peristiwa yang terjadi tentang Baitul Maqdis, ya. Dari sebelum Masehi hingga masuk pada tahun Masehi hingga sampai pada abad modern. Sebagaimana kita semuanya tahu, ya, bahwa tahun 1948 ini menjadi peristiwa kelam kaum muslimin karena Palestina itu dijajah, ya, Israel, dan orang-orang Yahudi mereka mendirikan negara Israel Raya, ya, di tanah Palestina. Hingga saat ini tentu banyak tanah Palestina yang kemudian direbut dan menjadi diklaim, ya, menjadi milik Israel. Mari kita mulai dari poin yang pertama mengenai Fadailu Baitul Maqdis, tentang keutamaan Baitul Maqdis. Yang pertama adalah Baitul Maqdis ini tempat yang sangat dianjurkan kepada kaum muslimin, ya, untuk mereka melakukan perjalanan menuju ke sana. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah sangat dianjurkan, sangat dikuatkan untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Jadi bukan tempat yang lain kecuali 3 ini, ya. Dan Rasul mengatakan Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza, yaitu Masjid Nabawi. Pertama Masjidil Haram, ya, di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, kemudian wal Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, fadl salati alaih, keutamaan melakukan salat di Baitul Maqdis. Wabil khusus, ya, kita membahas di sini adalah Al-Masjidil Aqsa, ya. Sehingga kaum muslimin tentunya mereka semestinya punya keinginan, punya angan-angan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan bisa melaksanakan salat minimal salat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di Masjid Al-Aqsa. Apalagi kita bisa menjalankan ibadah di sana, salat wajib. Ini tentu menjadi sebuah kebanggaan dan hal yang sangat setiap kaum muslimin, ya, dan kaum mukminin mereka berangan-angan, ya, untuk bisa menjalankan ibadah di tempat-tempat yang suci itu. Kenapa demikian? Karena ibadah di tempat yang suci, di tempat yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi al-haram, ya, tempat yang suci, itu merupakan tempat yang Allah menjanjikan terkabulnya doa, ya. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan Baitul Maqdis adalah la yadkhuluhu Dajjal. Dajjal tidak akan masuk ke sana. Artinya Dajjal ini adalah sebuah sosok yang Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya. Jadi beliau pernah mengatakan tidaklah setiap nabi yang diutus, ya, kecuali dia akan mengingatkan umatnya dengan datangnya Dajjal. Dajjal ini dia seorang yang kero, bermata satu, kemudian dia seorang pendusta, ya. Dia akan mengajak orang lain untuk ikut dia. Dia menawarkan surga versi dia, dan setiap surga yang dia tawarkan sebenarnya adalah neraka, dan sebaliknya. Kenapa? Karena dia seorang pendusta. Kemudian poin yang keempat, di antara keutamaan Baitul Maqdis adalah ini tempat yang menjadi turunnya Al-Mahdi. Sebagaimana dalam kutipan hadis dalam kitab Fadailu Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis yang disusun Imam Diyauddin Al-Maqdisi. Beliau wafat tahun 643 Hijriah. Beliau meriwayatkan dari
atau mengutip hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul mengatakan, yakhruju rajulun min ummati, akan keluar seorang laki-laki dari umatku, yaqulu bi sunnati, ia mengucapkan atau berkata dengan sunnahku. Artinya dia menyampaikan kebenarannya. Yunzilu wa lahul qatra minas sama, dengan laki-laki ini Allah turunkan hujan dari langit. Jadi kesimpulannya sebelumnya tanah kering kerontang, kemudian dia datang turun ke bumi, kemudian Allah turunkan hujan. Wa yakhriju lahul ardha min barakatiha, Allah keluarkan keberkahan dari tanah. Artinya tanah yang dulunya gersang kemudian tiba-tiba itu menjadi subur, makmur Kemudian tamtalul ardu minhu qistan wa adlan kama muli'at juran wa zulman. Kalau sebelumnya bumi ini penuh dengan kecurangan, kezaliman, maka ketika dia datang maka keadilan ditegakkan. Jadi tidak ada orang yang tidak ada sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya yang membuat hancur umat sebelum kalian adalah ketika seorang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan. Tetapi kalau ada seorang miskin yang dia mencuri, orang rakyat kecil yang dia melakukan kesalahan, mereka buru-buru untuk menegakkan had. Dan Rasul mengatakan, wa aimu wah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ini wujud sebuah keadilan yang barangkali sulit kalau mencari teladan sepanjang zaman. Ini tentu hanya umat Islam dan para pemimpin muslim yang mereka taat kepada Allah yang benar-benar bisa melakukan ini. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya, gak usah orang lain Ini kata Rasulullah SAW. Maka di situ ketika bicara mengenai Al-Mahdi, maka ketika dia datang, bumi yang awalnya dunia yang banyak sekali kezaliman, kecurangan, kemudian dia datang bisa menegakkan di sana. Ya'mal ala hadhil ummah sab'a sinin, ia bekerja untuk umat ini sab'a sinin, selama 7 tahun. Wayangzil bi Baitul Maqdis, dan dia turun di Baitul Maqdis. Ini poin yang keempat tentang keutamaan Baitul Maqdis. Kemudian berikutnya Baitul Maqdis ini menjadi tempat Isra wa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan, naik. Kalau mi'raj itu artinya naik Araja ya'ruju, naik. Mi'raj naik menghadap Allah, ketemu di sebuah tempat yang Al-Qur'an Al-Karim memberikan penjelasan dalam surat An-Najm, inda sidratil muntaha, di dekat sidratil muntaha. Ini tempat yang sangat puncak, dan di sana Allah memberikan perintah kepada Rasulullah SAW, perintah ibadah salat 5 waktu. Kemudian keutamaan Baitul Maqdis yang lain adalah ini ardul anbiya, di bumi para nabi. Maka disebutkan dalam riwayat tidak kurang 2/3 dari jumlah nabi itu mereka dilahirkan dan mereka berdakwah di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Dan yang terakhir di antara keutamaan Baitul Maqdis adalah al-ardul mubarakah, bumi yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena di sana banyak para nabi, di sana banyak kebaikan-kebaikan, di sana ibadah sangat dianjurkan. Kemudian juga ini tempat yang memang kata Al-Qur'an Al-Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi haulahu, alladzi barakna halahu, kami berkahi sekelilingnya. Dan Allah memberikan alasan linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Ikhwati wa akhwati rahimahullah, para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini melalui WhatsApp atau melalui YouTube dan yang lain terkait mengenai Baitul Maqdis ini, maka tentang penyebutannya orang-orang Arab mereka menyebutkan biasanya dengan kata Al-Quds. Ini kalau kita mendengar kata Al-Quds, yang dimaksud tentu adalah Baitul Maqdis. Ini banyak digunakan orang-orang Arab. Sementara orang-orang Yahudi mereka menyebut biasanya dengan Yerusalem. Nanti ada lagi istilah yang lain, istilah misalkan ada namanya Elia, sebagaimana dalam perjanjian Umar
di masa Umar bin Khattab itu di sana ada kata-kata tidaklah seorang Yahudi mereka boleh tinggal di tempat ini atau Elia. Kemudian tentang mengenai Al-Masjidil Aqsa, ini untuk meluruskan ya beberapa pemahaman dari sebagian kaum muslimin ya. Kalau kita melihat di media-media sosial atau di internet ya, kalau di sana ada pembahasan tentang apa Al-Masjidil Aqsa, yang dimunculkan itu masjid yang berwarna biru, kemudian kubahnya berwarna kuning keemasan. Itu sebenarnya itu hanya bagian dari kubahnya saja yang kita kenal dengan Qubbatus Sakhra. Nah, itu. Cuma kalau secara faktanya luas dari Al-Masjidil Aqsa itu bukan hanya masjid dengan kubah itu aja, tapi lebih luas lagi. Ya, yaitu kalau dihitung sejarawan mereka menghitung sekitar 1,4 hektar luas sekali. Kemudian mengenai kapan Baitul Maqdis Al-Masjidil Aqsa ini dibangun, disebutkan dalam riwayat dia dibangun 40 tahun setelah diletakkan pondasi pembangunan Al-Masjidil Haram. Ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika di Makkah, beliau bersama Ismail meletakkan pondasi dari Al-Masjidil Haram atau pondasi Ka'bah. Dia kemudian perintahkan ke Palestina lagi ya, dan di sanalah kemudian 40 tahun kemudian ya perintahkan Ibrahim untuk kemudian meletakkan batu pertama pembangunan Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Dimasuk di penghujung pembahasan tentang Baitul Maqdis ya. Kita akan membahas mengenai beberapa peristiwa yang terjadi dalam lintasan sejarah ya. Kita mulai yang pertama tahun 3000 sampai 2700 sebelum Masehi. Ini kalau dalam riwayat disebutkan bahwa ada namanya kabilah Kanaan, kemudian Amuriyah, kemudian Yibusyah, kemudian Phoeniciah. Ini enggak ada hubungannya dengan Pinocchio, beda ya. Ini biasanya disebut dengan Phoeniciah ya. Ini mereka menempati Baitul Maqdis ya. Kemudian setelah itu muncul yang namanya Palestina. Nama Palestina ini adalah nama yang saat itu para penulis Yunani kuno ya, mereka menyetempelkan nama Palestina. Ini menunjukkan bahwa sejarah ya, bahwa Palestina ini merupakan nama yang sangat awal ya, bahwa generasi awal antara tahun 3000 sampai 2700 Masehi itu sudah sebelum Masehi ya, itu sudah dikenal nama Palestina. Selanjutnya tahun 1525 sebelum Masehi. Ini tahun ketika Talut dia diangkat sebagai seorang raja. Talut ini kan hidup di zaman setelah meninggalnya Musa alaihissalam. Saat itu ketika dia akan diangkat ya, ketika akan diangkat menjadi seorang raja, orang-orang Bani Israel mereka menolak. Ini Talut ini di antara kami orang biasa ya. Dia nggak punya harta ya, dia nggak punya kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan Talut dalam ayat disebutkan qala inna wastafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilih dia Talut ya atas kalian dan memberikan ia bekal, memberikan kelebihan dia bastatan fil ilmi wal jism, yaitu kekuatan, kelebihan dalam ilmu dan fisik. Maka ini bisa menjadi sebuah istihad ya para ulama ya, yang mereka mengatakan seorang pemimpin tentunya selain dia punya ilmu yang kuat, dia juga punya fisik yang kuat. Dia seorang yang sehat gitu ya. Bukannya sehat secara jasmani ya, tentu sehat secara jasmani, kemudian juga sehat secara rohi atau secara rohani. Kemudian tahun 1139 sebelum Masehi, ini adalah masa ketika Jalut ini menguasai Kanaan. Kemudian tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi, ini masa Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui ya, di antara keistimewaan Nabi Daud, beliau diberikan wahyu kitab Az-Zabur ya. Az-Zabur ini kalau dalam perjanjian lama itu biasanya disebut dengan Mazmur, atau dalam perjanjian baru Mazmur ya. Ini atau kidung suci yang sama ya, antara Taurat, Injil dan Zabur itu sudah mengalami perubahan ya. Cuma kita kaum muslimin kita meyakini ada ya wahyu dan kitab yang diturunkan kepada Musa, kepada Daud, kepada Isa alaihissalam ya. Kemudian tahun 975 sampai 935 sebelum Masehi, ini masa Sulaiman alaihissalam. Beliau anak Nabi Daud alaihissalam. Keduanya sama-sama seorang raja, sama-sama seorang nabi ya. Ini termasuk
kelebihan yang istimewa ya. Apalagi Sulaiman ini dia mendapatkan kekuasaan yang sangat luar biasa ya. Ini karena doa Sulaiman. Dalam doanya disebutkan qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sulaiman mengatakan, wahai Tuhan, ampunilah aku dan berilah aku kekuasaan yang tidak sepantasnya untukku. Maka kekuasaan Sulaiman ini luar biasa ya. Selain kekuasaannya besar, kemudian ia juga bisa menggabungkan sebuah negeri di sebuah tempat negeri yang dipimpin seorang perempuan yang kita mengenal bernama Balqis. Kemudian Sulaiman ini akhirnya bisa mengajak Balqis ini bahkan memindahkan singgasananya ke tempat Sulaiman. Pada akhirnya Balqis mengatakan wa aslamtu ma'as Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku berpasrah Islam Muslim bersama Sulaiman, pasrah kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Selanjutnya tahun 885 sampai 795 Masehi, sebelum Masehi, ini masa Nabi Ilyasa. Beliau berdakwah di tempat yang bernama Amuriyah dan wafat di tempat yang disebut dengan Palestina. Kemudian tahun 820 sampai 750 ini masa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini beliau berdakwah di daerah Irak atau Niniwe ya, Irak. Dan Nabi Yunus ini dikenal beliau ketika dalam kondisi yang melihat kaumnya belum beriman ya, ia marah kemudian datang ke sebuah kapal, masuk ke kapal. Di sana kapal ketika perjalanan di tengah laut akan karam. Mereka melakukan undian dan ternyata Nabi Yunus yang namanya keluar terus. Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan ditangkap ikan hut ya. Kalau hut ini kalau kita sering menerjemahkan bisa hiu atau paus ya, dimakan. Kemudian selama di dalam ikan hut ini Nabi Yunus senantiasa berdoa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Awas selamatkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan ya, karena banyak bertasbih. Artinya tasbih ini menjadi kekuatan kita ya untuk kita menghadapi masa-masa sulit, termasuk masa pandemi ini ya. Tentunya banyak mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, sebagaimana yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam ketika diselamatkan dari perut ikan ya. Nabi Yunus kemudian kembali ke kaumnya dan mereka kemudian beriman ya. Ini umat yang istimewa ya, karena umat yang lain tuh mereka ketika mereka sudah menentang para nabinya, Allah menurunkan azab. Tetapi Nabi Yunus ini umatnya membangkang, tetapi masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah atau beriman dengan apa yang diajak Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian tahun 722 sebelum Masehi ini masa ketika Babilonia itu menjajah atau menguasai Baitul Maqdis. Ini tempat ya, Babilonia ini tempat Janub Mawara An-Nahar, yaitu berada di sebelah selatan Mawara An-Nahar atau Mawara An-Nahar. Dulu ada namanya negara Mesopotamia, negara di balik sungai. Kalau zaman sekarang kalau wilayah di balik sungai itu kadang image-nya itu wilayah yang kumuh, tapi ternyata di zaman dulu ada namanya Mesopotamia. Ini pernah punya kejayaan ya. Ini di balik sungai, di balik dua sungai, Mawara An-Nahar itu negara wilayah yang maju ya. Kemudian tahun 586 sebelum Masehi ini Nabukadnezar II ini menghancurkan Aqsa dan kemudian orang-orang Israel mereka ditawan dan dibawa ke negeri Babilonia. Kemudian tahun 536 sampai 331 ya. Ini sama ya sebelum Masehi ya. Ini masa ketika Persia ini bisa menguasai atau mengalahkan Babilonia ya. Jadi ini sunnah peradaban ya. Jadi pergantian, pernah dikuasai Babilonia. Kemudian tahun 332 sebelum Masehi ada namanya Alexander Al-Makdoni, ini mengalahkan Persia. Ada dua riwayat ya. Yang pertama mengatakan Dzulqarnain ini adalah Alexander Al-Makdoni. Tetapi menurut riwayat yang saya juga menguatkan ya, bahwa yang sebenarnya ada perbedaan antara Dzulqarnain dengan Alexander Al-Makdoni, Macedonia ya. Berbeda. Kenapa? Karena Dzulqarnain ini seorang yang beriman ya. Beliau mengatakan qala hadza rahmatun mir rabbi ya, ini dalam surat Al-Kahfi. Ini adalah rahmat ketika setelah membangun benteng yang kuat ya. Ia mengatakan ini rahmat dari Tuhanku. Tetapi Alexander Al-Makdoni ini dalam riwayat dia seorang
pagan atau seorang yang menyembah berhala. Kita langsung mendekati ya tahun-tahun Masehi ya. Tahun 100 sebelum Masehi ini masa Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian tahun 35 ya sebelum Masehi ini Al-Quds jatuh ke tangan Romawi. Ini pada masa Raja Herodot ya. Tahun 1 Masehi ini tahun yang lahirnya dua seorang nabi yang istimewa. Yang pertama Nabi Yahya alaihissalam, ini kalau dalam perjanjian baru itu disebut dengan Yohanes ya.